Writing for Him. Adapun pembicara pada seminar kali ini adalah Ibu atau yang biasa kami panggil Kak Nikomang Aryani SSM Home. Tentu kita semua sudah kenal dengan profil beliau. Seorang sastrawan Indonesia yang telah menulis sekian banyak karya dan mendapatkan penghargaan dari berbagai lomba menulis serta mewakili Indonesia dalam kegiatan literasi di tingkat internasional. Dan moderator yang akan memandu acara kali ini adalah Ibu Sri Nita CWA SSMM. Peserta yang berasal dari Unpam mungkin sudah banyak yang mengenal beliau karena Ibu Nita adalah dosen di Fakultas Sastra Unpam. Kegiatan ini diselenggarakan bersama oleh Perlima, Fakultas Sastra Unpam, Yayasan Sasmita Jaya, dan Ngopi Bareng. Ngopi Bareng adalah platform yang tidak hanya menyediakan berita dan informasi, tapi juga menjadi ajang berbisnis dan memperluas wawasan dan relasi. Ibu, Bapak, dan Kakak sahabat literasi, demikian adalah profil dari Perlima atau Perempuan Penulis Padma yang motonya adalah selalu menulis dengan berdaya dan bahagia. Untuk mengenal lebih dekat dengan Perlima, kami mengundang Kak Erwilis sebagai Ketua Perlima untuk bisa memberikan sambutan dan mengantarkan kita kepada acara kegiatan hari ini. Persilakan. Terima kasih Kak Asti. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali pada pagi hari ini, di minggu pagi yang cerah, kita bisa berkumpul di sini. Terima kasih, sudah ada 77 peserta yang bergabung di acara seminar hari ini. Berbahagia sekali, kami dari Perlima, Perempuan Penulis Padma, komunitas menulis yang memang terdiri dari perempuan semua. Kami berbangga bisa bekerja sama dengan segenap dengan Universitas Pamulang di Tangerang. Yang kami segenap pimpinan Yayasan Sasmita Jaya dan pimpinan Universitas Pamulang atau dari Fakultas Sastra yang hadir, dan yang saya cintai semua peserta yang telah hadir, baik dari anggota Perlima dan kakak-kakak mahasiswa. Ya, jadi semua di sini kita sebut setara ya dengan panggilan kakak gitu. Jadi di Perlima ini ada anggotanya mulai dari yang muda sampai yang sudah sangat dewasa. Nggak mau disebut tua ya. Jadi ada yang masih mahasiswa atau baru lulus, ada yang masih bekerja, banyak juga yang sambil bekerja, dan ada juga yang sudah purna. Jadi random sekali, karena itu supaya setara semua kita sebut kakak. Baik, Perlima selalu mengadakan program setiap ada kegiatan, kita sudah rancang sejak RAT, rapat anggota tahunan, karena Perlima adalah komunitas yang berbadan hukum, jadi setiap tahun kita merancang program dulu sebelum menjalankannya. Dan
salah satu program adalah seminar umum. Terima kasih kepada Universitas Pamulang yang telah bekerja sama, terutama Kak Komang Aryani yang langsung merespon dengan baik ya bentuk kerjasama ini. Dan hari ini kita akan bersama-sama menyimak belajar bagaimana writing for healing. Kebetulan 10 Oktober lalu adalah hari kesehatan mental dunia ya, dan ini salah satu dalam rangka cara untuk satu cara untuk ya menjawab tentang bagaimana kita mengisi atau bagaimana mengatasi salah satunya masalah mental. Banyak sekali sekarang ada soal anxiety, bahkan yang lebih dari itu ya, depresi. Apa sih yang dilakukan Perlima dengan itu? Perlima adalah komunitas menulis, karena itu menulis menjadi saluran kita menuangkan segala apa yang ada yang berisik di otak kita ya, dengan menulis. Menulis apa? Menulis bisa bermacam-macam bentuknya. Perlima sudah membuat buku-buku yang kali ini sudah 5 buku yang diterbitkan, yang bahkan ada satu yang akan kita launching pada 28 Oktober nanti. Semua ada yang berbentuk esai, kemudian ada yang berbentuk puisi, juga ada cerpen 3 paragraf. Mungkin Anda semua penasaran dengan cerpen 3 paragraf, mungkin bisa menyimak atau di Facebook. Dan inilah salah satu cara Perlima menuangkan ide-ide supaya tidak berisik di otak kita, sehingga menjadikan sebuah tulisan yang bisa dibaca dan ya siapa tahu memberikan inspirasi, karena setiap tulisan layaknya itu adalah sebuah pesan yang ingin disampaikan kepada para pembaca. Dan hari ini kita akan belajar dengan Kak Komang Aryani bagaimana caranya menulis untuk healing, writing for healing dengan cerita yang menyelamatkan dirimu. Nanti membuat perubahan paling tidak sendiri dengan setelah mengikuti acara ini, karena akan ada 2 minggu coaching ya bersama Kak Komang. Jangan dilewatkan kesempatan ini, karena ini saya kira modal yang berharga ke depan untuk kita bisa melanjutkan kecakapan kita menulis. Selamat mengikuti seminar. Terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah menyiapkan, baik dari Perlima maupun dari kakak-kakak mahasiswa dari Universitas Pamulang yang telah bekerja sama dengan baik beberapa hari ini untuk menyiapkan acara ini. Terima kasih saya sampaikan, dan mohon maaf apabila ada kekurangan di sana-sini. Semoga bisa diperbaiki di masa yang akan datang. Selamat mengikuti seminar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Cahyani Retno Wilis. Sebagai informasi, kami ulangi lagi bahwa di akhir bulan ini, 28 Oktober, Perlima akan meluncurkan buku kelimanya ya, yaitu Surat Cinta di Lemari Tua. Dan di bulan November, Perlima memiliki kegiatan menulis dengan tema jamu. Ya, jadi sekaligus kami ingin mengucapkan selamat dan sukses kepada Universitas Pamulang yang berdasarkan penilaian Unirank mendapatkan peringkat kedua se-Banten dan kelima se-Jabodetabek. Jadi mengirimkan hati melalui kesempatan daring ini. Dan Unpam adalah perguruan tinggi swasta terbesar di Banten dengan moto solusi untuk masa depan. Untuk mengenal Unpam lebih jauh, kami akan memutar video dari profil sastra Inggris. Silakan melalui video berikut ini.
Locating on Kampus 2 Building on Jalan Puspiptek Raya Number 10, Serpong, South Tangerang, English Literature Department is one of the departments in the Faculty of Letters, Universitas Pamulang. Selamat datang di Fakultas Sastra Universitas Pamulang. Saat ini Universitas Pamulang memiliki beberapa fakultas, salah satunya adalah Fakultas Sastra yang membawahi dua program studi, yaitu program studi sastra Inggris dan satu lagi program studi sastra Indonesia. Di kedua program studi ini kita memiliki dua kajian. Yang pertama adalah kajian sastra dan yang kedua adalah kajian linguistik atau kajian bahasa. Dan pada saat ini Fakultas Sastra telah menampung memiliki mahasiswa kurang lebih 4.000 mahasiswa. Selamat datang dan selamat bergabung di Fakultas Sastra Universitas Pamulang, dan terima kasih. Our curriculum has been updated and developed from time to time to ensure that the students get decent updates of the respective studies. The English Literature Department offers varieties of subjects such as children literature, multicultural literature, and also drama performance. Drama performance becomes one of many specialized subjects of literature, which allows students to learn about aspects in producing and performing a drama on stage, starting from how to prepare the casting process, how to act, and how to be production crews to help each other conducting a drama on stage as their final project. Not only focusing on literature studies, English Literature Department also provide a variety of subjects on linguistic and also English skills, semiotics, pragmatic, and also discourse analysis become some specialist subjects in linguistic studies. Moreover, to provide knowledge and skill in English and sharpen student creativity, English Literature Department also provides public speaking, translations, and also creative writing. These sets of subjects are believed to provide students with required knowledge to be writers, language experts, and also as research assistants. As necessary as providing knowledge, English Literature Department also provides student association, namely Hima Sasing. This association is formed to let students gain soft skills including leadership, time management, adaptability, and also other organizational behavior practices. The experiences that students get from joining Hima is beneficial for the student to be ready to enter workforce. And Hima Sasing also provides several activities which are open to all English Literature Department students. It provides speaking club, theater club under Theater Club 3, and other various activities that become students' extracurricular activities that are supported by department. Thank you very much. To ensure that all activities run well, English Literature Department provides adequate facilities. On the 5th floor of Building B, you may find an administration counter where you may consult every matter regarding your academic necessity with our academic staff in the central room. Going through the hallway, you may find many comfortable large classrooms to have your lectures. We also provide a reading room, namely self-access room, where students may read and spend time during their class break. Students in our department are guided by academic supervisors until they graduate. The supervision session may be done online or offline. Moreover, students of English Literature Department are also able to access various campus facilities such as Pleasant Park to enjoy outdoor activities, masjid for Muslims to do their prayers, 7th floor parking building, bank, ATM counter, health clinic, canteen, huge auditorium which can load thousands of people, and even teleconference room for special occasion. Students may also access numerous books and references
on-campus library on the 10th floor above the parking building. The library is open a whole day from morning to evening. It consists of varied rooms to access. Students may spend time to enjoy and dig more knowledge in a super cozy place. These magnificent facilities are specially prepared for students of Universitas Pamulang. Welcome to English Literature Department. Strive for knowledge. Embrace your future. Kita akan segera memulai sesi seminar. Untuk itu saya akan mengundang moderator yaitu Ibu Sri Nita CWA SSMM. Selamat pagi Ibu Nita, apakah sudah hadir? Pagi Kak Asti, sudah Selamat ready Kak. pagi, terima kasih. Apa kabar? Oh, luar biasa Kak, semangat, Iya, bahagia. semangat ya bertemu mahasiswa. Sebelumnya saya izin menyampaikan profil Ibu Nita dengan singkat. Ibu Sri Nita Kristina Wirya Atmaja SSMM atau biasa dipanggil Ibu Nita adalah lulusan sarjana sastra Inggris yang melanjutkan pendidikan di bidang manajemen untuk program master dan doktor. Telah bertugas 14 tahun ya Bu ya sebagai dosen dan sekretaris di Lembaga Bahasa Unpam. Demikian Ibu Nita, saya izin menyerahkan acara kepada Ibu Nita sebagai moderator. Ya, baik. Terima kasih Kak Asti. Selamat datang dan selamat bergabung pada peserta semua ya. Izinkan saya memandu acara pada pagi hari ini. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Begitu kurang lebih yang dikatakan Pramudia Natatur, gitu ya. Oke, sebagai sebuah awalan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dan salam literasi. Ya, kita orang BIPA juga ada salam literasi. Selamat datang pada para peserta Writing for Healing dengan tema cerita yang menyelamatkanmu dari kesedihan. Judul ini temanya sangat luar biasa ya Bapak Ibu ya. Kakak-kakak ya. Sekarang panggilannya kakak-kakak semua. Saya pribadi pernah ya satu kali ada kesempatan ingin bertanya kepada narasumber yang luar biasa ini ya Kak Komang. Bu, saya mau coba tulis ya. Saya mau coba menulis seperti Ibu gitu ya. Untuk menuangkan pengalaman pribadi. Tadi kalau dikatakan Kak Willis, yang berisik di dalam pikiran gitu ya. Yang berisik kita tuangkan ke dalam sebuah tulisan. Betul sekali Bu. Karena kadang kita tidak bisa langsung berbicara ya. Secara frontal mengekspresikan perasaan gitu ya. Mungkin kita butuh media lain gitu. Okay? Jadi itu sangat ide yang sangat luar biasa ya. Baik, tanpa memperpanjang waktu, saya ingin menyapa sedikit ya. Peserta Zoom hari ini kelihatannya wajahnya terang-terang ya. Sudah sarapan? Oh, kalau belum nanti habis ini sarapan ya. Oke. Oh, Anis sangat semangat sekali ya, sampai geleng-geleng kepala sama ya. Oke, baik. Tapi hari ini bahagia ya. Sebagai bukti tadi, kalau dikatakan boleh berikan emotikon cinta, tapi kalau saya coba berikan gerakan sedikit yang mengekspresikan bahwa Anda hari ini luar biasa dan bahagia. Berikan simbol cinta terbaik, boleh pakai gaya Korea, mengatakan saranghe, juga boleh ya. Boleh seperti ini, ya itu dia. Apapun itu ya. Oke, isi hari kita dengan cinta, maka hari akan jadi luar biasa dan tentu bahagia. Baik, terima kasih atas responnya. Dalam kesempatan yang indah ini sudah hadir bersama kita tentunya narasumber yang memang sudah ditunggu-tunggu ya, karyanya sangat banyak sekali. Beliau adalah penulis cerpen, penulis novel, dan juga seorang dosen dari Universitas Pamulang, khususnya di Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris. Sebelum kita sambut pembicara kita pada hari ini, izinkan saya membacakan CV beliau. Adalah seorang penulis dan dosen dari Universitas Pamulang. Oke, dari gambar ini kita bisa lihat ya, apa aja sih tentang Ibu Komang, tentang Kak Komang ini. Tahun 2003 sampai 2006, beliau menjadi penyiar dan jurnalis di radio di Global FM Bali dan KBR 68 Hours Jakarta ya.
Lalu pada tahun 2008, pemenang pertama lomba menulis cerita bersambung Femina. Tahun 2011, pembicara di Ubud Writer Presidensi ASEAN and Japan Literary Festival. Lalu tahun 2018 ikut program presidensi di Thailand oleh Komite Buku Nasional yang diselenggarakan oleh Komite Buku Nasional. Lalu berikutnya, ya ini ya karya-karya beliau ya, ada yang berjudul Lidah, Senjakala gitu ya, dan masih banyak lagi. Nanti kita akan tunggu ya. Di paling ujung ini saya berikan what's next ya. Ini akan coming soon, segera dirilis oleh Ibu Komang ya. Kita tunggu sekali karyanya. Lalu ya ini dia other achievement, pemenang pertama lomba menulis cerita bersambung Femina, Nyanyi Sunyi Celah Tebing. Lalu juga ada cerpen pilihan nomine ya, cerpen pilihan Kompas, Senja di Pelupuk Mata, Sepasang Mata Dinaya dan Yang Terpenjara, Lidah Ketut Rapti, dan 2 kali masuk 10 besar Katulistiwa Literary Award. Wow, karyanya sangat banyak ya. Selain juga memang sebagai dosen, pasti beliau juga menulis banyak penelitian dan lain sebagainya. Baik, tanpa berlambat-lambat lagi, acara saya akan serahkan kepada narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Oke, please welcome Kak Komang Aryani. Silakan Kak. Oke, terima kasih banyak Bu Smita atas perkenalan yang cukup panjang tadi ya. Oke, saya akan langsung saja ya share screen-nya. Mudah-mudahan ini kita bisa bersama-sama ya, bukan hanya saya yang bicara, tapi silahkan merespon ya. Kalau misalnya kebetulan apa yang ada di PowerPoint saya itu berkaitan dengan apa yang terjadi sendiri dengan Bapak, Ibu, atau kakak-kakak semua, silahkan langsung merespon, silahkan langsung raise hand, silahkan langsung bertanya. Dengan demikian akan menjadi lebih interaktif ya kegiatan kita pada pagi hari ini. Oke, saya share screen. Oke, kegiatan ini saya harapkan bisa memberikan manfaat untuk kita semua ya, baik peserta maupun juga buat saya sebagai speaker. Jadi sebetulnya memang kegiatan ini dilatar belakangi oleh keinginan untuk berbagi ya. Dan seperti yang disampaikan oleh Kak Willis tadi ya, pada tanggal 10 Oktober 2023 kita peringati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Dan ini memang berdasarkan sejumlah penelitian, menulis merupakan salah satu terapi untuk bisa membantu kesehatan jiwa. Nah, mudah-mudahan kita juga bisa merasa lebih baik melalui kegiatan ini, bisa merasa survive, bisa bertahan, dan bisa terus maju melalui kegiatan menulis ini. Oke. Jadi berdasarkan sejumlah berita yang saya baca ini ya, ternyata pandemi COVID-19 itu tidak hanya memberikan sakit fisik kepada kita ya, tapi ternyata ada sakit mental juga ya. Kita harus berdiam di rumah dalam waktu yang cukup lama ya. Kita menjadi merasa tidak berdaya. Ternyata serangan mental ini juga terjadi selama COVID-19 dan saat ini juga masih terlihat akibatnya, namun barangkali sakit mental ini tidak terlalu tidak terlalu mendapatkan prioritas dari pemerintah ya, karena juga banyak penyakit fisik yang harus mereka tangani. Nah, mungkin sebagai masyarakat kita bisa saling membantu ya, saling menyelamatkan teman-teman terdekat kita dengan mengajari mereka untuk menulis ya. Menulis bisa menjadi alat untuk membantu menyembuhkan kita semua, untuk membantu kita semua. Oke, ini berdasarkan data dari WHO, yaitu tingkat kecemasan dan depresi selama tahun pertama COVID-19 ternyata meningkat 25%. Kemudian pada bulan Oktober 2021, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Pandemi COVID-19 ternyata menyebabkan peningkatan pada gangguan jiwa dan depresi hingga 6,5% di Indonesia. Ya, mudah-mudahan melalui kegiatan kecil kita di kegiatan pagi ini kita bisa sedikit banyak membantu ya permasalahan mental yang dihadapi oleh masyarakat, paling tidak
orang-orang terdekat kita ya. Kalau satu dari kita membantu satu orang, mungkin sangat banyak sekali yang bisa terselamatkan ya. Dari 92 peserta, di kesempatan pagi ini bisa membantu satu orang saja, kita sudah bisa mengkalikan 2 ya orang-orang yang bisa terselamatkan. Kemudian berdasarkan survei yang dilakukan Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa pada tahun 2020 menemukan sebanyak 63% responden mengalami cemas dan 66% responden mengalami depresi akibat pandemi COVID-19. Jadi akibat yang kita rasakan oleh COVID-19 tidak hanya penyakit fisik tapi juga penyakit mental, dan itu juga terjadi sebelumnya ya. Sebelum COVID pun sudah ada ya masalah-masalah kesehatan jiwa yang seringkali dianggap kurang penting karena tidak terlihat ya, tidak bisa kita lihat dan tidak bisa kita periksakan karena ada di dalam pikiran ataupun perasaan masing-masing. Nah, ya, 10 Oktober juga seperti yang saya sebutkan tadi, kita peringati sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, dan mudah-mudahan kegiatan ini berelasi dengan hal ini. Dan sudah ada penelitian juga sebetulnya bahwa memang menulis itu punya manfaat yang nyata dalam membantu kesehatan jiwa ya. Di antaranya yang dilakukan oleh Profesor Karen Cangiolosi ya, yang mengatakan dalam penelitian yang berjudul Healing Through the Written Word menemukan bahwa dengan menulis seseorang dapat menggunakan rasa sakit dalam hidup untuk mengembangkan diri. Penelitian yang lain juga dilakukan oleh Profesor James Pennebaker dalam penelitian yang berjudul Opening Up the Healing Power of Expressing Emotion, ternyata menemukan bahwa kelompok mahasiswa yang diminta menuliskan pengalaman serta emosinya secara signifikan menghabiskan waktu yang lebih sedikit pergi ke dokter. Nah, mungkin ini melalui mata kuliah creative writing juga ya, baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, kita bisa gunakan juga untuk membantu mahasiswa untuk healing ya, untuk membantu kesehatan jiwanya. Dan kalau kesehatan jiwanya sudah baik, hal-hal lainnya juga bisa lebih baik ya. Dan ternyata ini juga ada di kisah 1001 Malam ya. Ternyata kisah ini juga menceritakan bagaimana seorang perempuan berhasil menyelamatkan dirinya dengan membuat cerita yang bersambung ya, dari malam demi malam agar ia tidak dibunuh oleh sang raja yang mengancam akan membunuhnya tersebut. Jadi ya barangkali ya sebuah cerita bisa menyelamatkan kita ya, dan kita tidak bisa menganggap remeh sebuah kesehatan mental tersebut yang sekalipun tidak terlihat. Jadi kegiatan ini juga didasari oleh keinginan saya juga untuk berbagi ya, untuk kita saling membantu, untuk saling menyelamatkan. Kalau kita bertemu dengan orang yang kita rasa butuh didengarkan, butuh diselamatkan, butuh untuk diajari menulis, alangkah baiknya kita juga mau mendengarkan mereka ya. Kalau ada orang-orang yang sedang terpuruk, yang sedang bersedih, mungkin ada baiknya kita mengulurkan tangan kepada mereka, membantu mereka melalui hal-hal kecil dengan mendengarkan, atau mungkin membantu mereka untuk belajar menulis, karena menulis itu adalah sesuatu yang sebetulnya gratis ya, dan bisa dilakukan oleh semua orang. Hal simpel lain yang bisa kita lakukan adalah kita membiarkan orang-orang terdekat kita yang laki-laki untuk menangis, karena menangis itu adalah manusiawi, yang bisa meluruhkan emosinya dan bisa membantunya untuk merasa lebih baik. Atau mungkin kita berikan kesempatan kepada perempuan-perempuan terdekat kita untuk marah ya, karena perempuan sepertinya jarang diizinkan untuk marah. Mereka dipaksa untuk terus tegar menghadapi berbagai situasi ya. Jadi sebetulnya memiliki emosi itu adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang tidak perlu kita tolak ya. Bersedih itu adalah wajar, marah itu wajar. Yang tidak wajar adalah ketika hal itu mulai merugikan orang lain. Jadi tidak masalah sebetulnya kalau kita memiliki emosi-emosi, kita embrace emosi tersebut, kita hadapi, kita akui ya. Jangan kita tahan ya, karena itu sesuatu yang sebetulnya wajar ya. Dan emosi-emosi tersebut ternyata memiliki potensi ya, potensi yang kita tidak bayangkan sebelumnya. Nah, seperti yang saya kutip di sini dari Elise ya, yang mengatakan bahwa anger is indeed like fire, not only potentially destructive but also potentially creative. Jadi sebetulnya
kemarahan itu memang bisa merusak, tapi juga di sisi yang lain kreatif ya, bisa mendorong kita untuk menjadi seseorang yang lebih kreatif. Jadi kita jangan mematikan kemarahan itu ya, karena setiap hal selalu memiliki dua keping yang sama. Di satu sisi bisa merugikan, tapi di sisi yang lain ternyata juga bisa menjadikan senjata untuk kita menyelamatkan diri ya. Kemudian, like fire, anger illuminates, allowing us to see that something is wrong in our personal or social relationship. Like fire, anger provides energy for transformation, for challenging structure of injustice, and for asserting agency and dignity in situation where these are under threat or denial. Jadi sebetulnya kemarahan itu banyak potensi positifnya ya, karena dengan marah kita jadi tahu apa yang salah dari diri kita, apa yang salah dari hubungan personal kita dengan orang lain, apa yang salah dari cara kita merespon sesuatu, apa yang salah dari struktur masyarakat di mana kita berada. Kalau kita mengalami diskriminasi gender, mungkin ada yang salah dari struktur masyarakat kita. Atau kita mengalami diskriminasi kelas, mungkin ada yang salah dari kelas di masyarakat kita. Jadi sebetulnya kemarahan itu memang bisa merusak, tapi juga punya potensi yang tidak bisa kita remehkan sama sekali. Dan kemudian ternyata setiap orang itu punya potensi kekayaan emosi yang ketika dia transfer menjadi karakter, dia itu akan menjadi potensi yang besar dalam kita menulis cerita. So rich pain of emotion, they persist in their own lives, so they can translate into their characterization. Kalau kita mau bikin karakter yang dibully, kita mungkin bisa merecall ingatan kita, misalnya ketika ada seorang teman, mungkin waktu sekolah itu ada yang menghina kita, misalnya kita bisa merecall ingatan kita untuk hal tersebut. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya ingin untuk untuk para peserta untuk merespon chat ini. Jadi tolong tuliskan satu emoticon ya. Tidak apa-apa kalau kan nggak semua orang sedang senang saat ini ya. Satu emoticon di chat yang menggambarkan emosimu saat ini. Saya tunggu ya. Emoticon ya. Emoticon. Jadi pilih emoticon misalnya. Yang sedang marah nggak apa-apa ya, nggak usah takut. Nggak akan dimarahin di sini. Oke, di situ kita lihat ya emoticonnya. Aduh. Iya ya, itu sebenarnya kita juga belum hafal banget ya arti masing-masing emoticon itu gimana gitu. Iya. Oke, menarik ya. Emoticonnya banyak di situ. Iya. Mungkin Bu Nita bisa menerjemahkan barangkali kalau Baik, emoticon ini artinya apa? baik, saya akan coba dari atas ya. Ini Bu Ika, Kak Ika ya. Kak Ika mungkin sangat positif ya, semangat. Ini saya nggak tahu Bu Lisa. Kenapa Bu Lisa? Kayaknya dunia terbalik ya Bu. Farid merasa cool, Kepala yoga jadi kaget. capek dan masih banyak ya. Ada yang ngantuk Ada Bu. yang Ada ya. juga tuh. Rizky, Ya. itu nangis ya, lagi nangis. Ada yang penuh cinta, Kak Endang sedang sedih. Lelah ya, lelah ya. Kayaknya agak di Bali ya. Enggak, nggak apa-apa. Itu masih Malaysia ya. Oke. And then, ada yang lagi. Potensi. Oh, potensi juga ya. Oke. Ada yang ngantuk potensi juga bukan? Oh, potensi. Potensi juga, baik. Bisa dituliskan ya. Dalam sebuah tulisan, ekspresi ngantuk, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi, Kak. Full. Ya. Full dengan berbagai emoticon ya. Oke. Kita masih lanjut ke bagian emoticon ya. Satu lagi, tulis satu emoticon yang menggambarkan emosi yang paling sering. Nah, paling sering kamu rasakan. Nah, apa nih emosi yang paling sering?
Paling sering marah. Kalau yang ada itu apa meniup trompet itu pesta berarti ya. Cinta. Ya, seperti happy, seperti Kalau ya banyak yang celebrating something. ada yang terkejut, ada yang marah, ada yang nangis. Nah, bagus tuh. Wah, Bu Laksmi nih. Cinta terus ya. Romance terus nih ceritanya Bu Laksmi. Apa? Dwi Endang, Kak Dwi Endang ya itu atau siapa? Itu melirik gitu ya. Side eyes gitu ya. Kalau zaman sekarang orang nyebutnya side Winking eyes. perhaps ya, winking. Kak Endang itu apa tuh? Pakai kacamata apa artinya? Panas Panas ya, banyak matahari itu ya. Bener panasnya sekarang 37 derajat Celcius. Oke. Kak Rizky ketawa. Kak Vivin tuh kenapa Kak Vivin? Itunya, emotikonnya. Artinya apa tuh? Sepertinya bete itu Bu, karena lagi bete kayaknya. Sandra itu nggak ada, cuma ada matanya doang emotikonnya ya. Oke ya, berarti seperti yang saya bilang tadi itu sebetulnya emosi itu menyimpan potensi yang bisa kita olah menjadi cerita dan itu juga bisa membantu kita merasa lebih baik. Bagaimana sih caranya? Ya, sebetulnya ya. Nah, ketika kakak-kakak atau bapak dan ibu sedang mengalami emosi yang ekstrim ya, ini emosi yang ekstrim ya, bukan yang so-so ya, ekstrim. Lagi sedih banget gitu, lagi kecewa banget gitu, lagi marah banget, dan kadang-kadang kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan untuk move on ya, kita nggak tahu mau ngapain ini untuk ngurangin perasaan-perasaan ini gitu ya. Nah, salah satu caranya adalah silahkan ambil laptopnya ya. Jadi ketika kalian ada di posisi yang ekstrim kemarahannya, itu justru adalah saat terbaik untuk mulai menulis ya. Walaupun itu nanti nggak langsung kepake menjadi sebuah cerita ya. Jadi silahkan ambil laptopnya masing-masing, buka laptopnya, ketikkan ya, ketikkan dan gambarkan apa yang kakak-kakak rasakan di sana gitu ya. Nah, apa yang dirasakan? Misalnya kalau lagi marah tuh perut itu rasanya gimana ya? Apakah kayak mendidih gitu ya rasanya? Nah, itu bisa menjadi modal untuk kalian membuat metafora gitu ya. Jadi kayaknya apa ya? Semua badan kayaknya jadi panas gitu ya. Lebih panas daripada suhu normal ya. Itu juga bisa menjadi metafora. Jadi tulis aja dulu. Justru di saat emosi yang sangat ekstrim itu silahkan ambil laptopnya, silahkan ketikkan semua yang dirasakan. Ya kalau untuk orang yang sudah terbiasa menulis, misalnya kalian bisa pikirkan sebuah scene di dalam sebuah film gitu ya. Kita bayangkan kita adalah karakter dari film tersebut. Nah, misalnya kalau karakter itu sedang ketakutan, ketakutan pada apa? Oh, ternyata karakter itu misalnya seperti di film Mission Impossible, misalnya dia harus terjun dari pesawat gitu. Nah, ketakutan seseorang yang terjun dari pesawat itu seperti apa? Apakah sama dengan ketakutan kita gitu? Nah, bisa juga karena kita sangat marah gitu, ada kalanya kita jadi nggak takut lagi gitu loh. Kita ada di fase ketika rasa takut hilang gitu ya. Jadi kita ada di fase lain ketika rasa takut hilang karena ada perasaan lain yang mendominasi. Jadi tuangkan saja apa yang ada, bahkan sedetail mungkin, tidak perlu dipikirkan isinya ya. Tuangkan saja, ketikkan saja apa yang kalian rasakan. Nah, mengetik ini kan juga menjadi terapi ya. Saya selalu merasa bahwa menulis dan mengetik itu selalu menjadi terapi. Laptop itu seperti teman ya. Bahkan dengan menggerakkan jari-jari kita di keyboard itu kita seperti sedang melakukan sesuatu ya. Kalau kita di state melakukan sesuatu, kita selalu merasa lebih baik daripada kita terpuruk, murung, berdiam diri. Kalau kita di
state yang terpuruk, murung, dan berdiam diri, dan kita tidak melakukan apa-apa, kita justru tidak merasa baik-baik saja gitu ya. Oke. Nah, jadi ketik aja, buka laptopnya ya. Nanti boleh coba dipraktekkan ya. Kalau kalian sedang mengalami emosi yang ekstrim atau kalau lelah banget sih agak susah ya. Karena kalau kita udah lelah, obatnya cuma tidur ya. Tapi kalau kita lelah terus kita nggak bisa tidur, nah ini bisa ya, bisa juga digunakan. Karena kalau lelah nggak bisa tidur itu berarti kan masih banyak pikiran-pikiran yang mengganggu. Dengan mengetik, dengan menuliskan apa saja yang ada di benak kita, emosi kita akan merasa lebih baik. Ya, mungkin kalau yang nggak suka ngetik, mungkin yang suka melukis boleh dengan melukis ya, boleh dengan menggambar, mencoret-coret, menggerakkan tangan itu selalu membuat kita merasa lebih baik daripada kita hanya berdiam diri gitu ya. Dari kita daripada kita merasa sedih dan kita seperti tidak mampu keluar dari kesedihan itu, kenapa nggak kita menganggap diri kita adalah seorang traveler, kita adalah seorang petualang. Kita hanya bertualang dari satu scene ke scene lain, dan semua scene itu adalah menarik ya. Sebuah cerita dalam film akan menarik kalau ada drama di dalamnya, kalau ada konflik di dalamnya. Jadi sebuah cerita yang datar-datar saja tidak akan menjadi menarik ya. Jadi ya kita harus menganggap diri kita seorang petualang, traveler. Kita sedang bergerak dari satu scene ke scene lain yang menarik. Sebetulnya dalam hidup kita, kita sebetulnya hanya sedang berpindah dari satu scene ke scene yang lain ya. Kita sedang menjalani sebuah apa ya, scene film yang sangat menarik di mana kita terlibat dalam drama-drama di dalamnya, kita terlibat dalam konflik-konflik di dalamnya, dan kita sedang menjalani sebuah hidup yang menarik gitu ya. Nah, scene itu bisa di mana saja. Scene di dalam bis nih, kita duduk di pojok, kita memandangi jendela bis, dan kita bisa melihat orang-orang di sekeliling kita. Dan kalau kita perhatikan banyak sekali hal menarik ya kalau kita duduk di bis itu, hal yang unik-unik. Nah, kalau kita peka untuk mengamati, kita akan bisa melihat keajaiban-keajaiban yang ada di setiap scene ya. Kalau kita lagi ada di kampus nih, kita di kampus mana nih? Apa perasaan-perasaan kita tentang kampus ini? Apakah misalnya ini adalah kampus yang kita idam-idamkan dan kita nggak berhasil masuk ke kampus ini, dan setiap lewat tuh kayaknya muncul perasaan sedih ya. Kapan ya saya bisa masuk ke kampus ini? Atau sedang menuruni tangga ya, menuruni tangga. Nah, bagaimana kalau ketika kita sedang menuruni tangga itu ternyata tanpa sadar kita terlalu cepat, kemudian kita terguling dan jatuh di sana. Nah, kadang muncul bayangan-bayangan dan imajinasi-imajinasi seperti itu. Atau sederhana ketika kita makan pop mie. Nah, kalau kita lagi makan pop mie, tapi kita ada di situasi yang sulit gitu ya. Misalnya kita lagi harus bertemu dengan orang yang kurang kita sukai, dan kita lagi makan pop mie. Nah, pop mie-nya kok rasanya jadi seperti karet gitu ya. Jadi sebetulnya di sini ada pandangan subjektif dan pandangan objektif ya. Kalau kita merasa bahwa pop mie itu semakin dimakan dia semakin banyak, seperti nggak ada habisnya, ya itu adalah pandangan subjektif si penulis. Sementara kopi itu kan sebetulnya kalau dia lama nggak dimakan kan makin apa makin mengembang kan, jadi banyak ya porsinya. Jadi di situ pandangan subjektif penulis itu jadi nah ini juga bisa menjadi metafora ya. Kopi ini seperti karet yang semakin digigit dia semakin kenyal, dan semakin dimakan dia seperti tidak pernah habis, seperti ada orang yang menuangkan mie lagi ke dalam mangkok ini, jadi jumlah kopi itu menjadi tidak terhingga ya. Jadi seperti itu ya cara-cara kita mendalami sebuah scene ya. Nah, jadi sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari banyak hal-hal yang sederhana yang bisa menjadi istimewa. Salah satunya ini ya, ini salah satu penulis yang sangat bagus ya, Patrick Süskind. Judul novelnya adalah Pigeon. Jadi ceritanya sangat sederhana. Ini menceritakan tentang seorang pejabat penjaga bank yang takut pada kawanan merpati.
Jadi seluruh novel ini isinya adalah tentang seorang pria penjaga bank yang takut pada merpati, dan itu sangat bagus. Saya suka banget, ini salah satu novel terbaik yang saya sukai ya. Sesuatu yang demikian sederhana bisa menjadi sesuatu yang sangat istimewa di tangan penulis ini ya, Patrick Süskind ini. Jadi sebetulnya kan seorang penjaga bank itu kan harusnya menjaga bank itu ya, menjaga orang-orang, dia harusnya seorang laki-laki yang kuat. Tapi siapa yang mengira bahwa dia adalah seseorang yang takut pada kawanan merpati, dan keseluruhan dunia dia menjadi berubah karena dia berusaha menghindari kawanan merpati tersebut. Jadi kita jangan meremehkan hal-hal sederhana gitu ya yang ada di sekeliling kita, karena itu bisa menghadirkan keajaiban dalam sebuah cerita gitu ya. Oke. Selain itu kita juga mesti banyak membaca juga dan menemukan berita-berita yang unik barangkali ya, berita-berita yang unik di luar sana. Dan ini salah satu berita yang menarik perhatian saya. Jadi di Jepang itu ternyata ada perusahaan yang tugasnya membantu orang-orang Jepang untuk menghilangkan diri. Ya kita tahu ya Jepang itu seperti apa. Jepang itu adalah sebuah kota yang maju ya, ekonominya sangat maju, penduduknya dikenal sangat disiplin, kemudian mereka terkenal dengan kebersihannya ya. Jadi pada Piala Dunia, di salah satu Piala Dunia itu para penonton dari Jepang itu mereka berinisiatif memunguti sampah di stadion. Kemudian para pemain Jepang itu juga dikenal sangat bersih ya. Mereka selalu meninggalkan ruang ganti mereka dalam keadaan bersih. Jadi menyenangkan bagi cleaning service yang membersihkan ruangan mereka. Tapi di balik kesempurnaan itu ternyata ada orang-orang yang merasa gagal gitu ya. Dan ketika merasa gagal ini, orang Jepang ada sebagian yang dikenal dengan budaya bunuh diri, dan itu sangat menyeramkan ya. Nah, untuk orang yang tidak mau bunuh diri, dia justru memilih menghilangkan diri dari kehidupannya, dan itu sangat menarik ya. Bahkan ada perusahaan yang membantu orang-orang ini untuk menghilangkan diri. Nah, kemudian yang juga menarik adalah ternyata mereka menghilang ke sebuah kota kumuh di Jepang. Kota kumuh di Jepang itu adalah kota Kamagasaki ya. Jadi di kota kumuh ini banyak sekali ditemukan tunawisma, kemudian banyak orang yang tidur di jalan, banyak sampah. Itu mirip lah dengan beberapa kawasan kumuh di Indonesia, mungkin sedikit lebih baik ya. Nah, jadi banyak orang tidur di jalan, banyak sampah berserakan, sama sekali tidak mencerminkan Jepang. Dan ternyata ada orang yang memilih menghilangkan diri ke sini. Jadi ternyata ada orang-orang yang tidak sanggup hidup dalam sesuatu yang serba teratur, serba disiplin, dan serba ambisius ya, karena semua orang dituntut untuk berprestasi, semua orang dituntut untuk berhasil, tidak ada boleh orang yang gagal ya. Kalau gagal dalam ujian atau gagal dalam pekerjaan, mereka kemudian dianggap memalukan ya. Akhirnya cukup banyak ya yang memilih untuk menghilangkan diri gitu ya. Jadi menarik sekali ya. Nah, ini sebetulnya saya ada video sedikit ya yang menggambarkan suasana kota Kamagasaki. Nanti coba saya share ya video ini. Apakah terdengar suaranya? Dengar, Bu. Bentar ya.
Ya, dari cerita itu kita sadar ya bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Jadi kalau kita nggak sempurna, kita nggak usah terlalu bersedih ya. Jepang yang begitu majunya saja ada kota kumuhnya. Dan Jepang yang begitu disiplinnya aja ada orang-orang yang memilih untuk menghilangkan diri, merasa gagal dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita tidak sempurna, ya tidak apa-apa gitu ya. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Dan yang unik seperti yang disampaikan di video itu ternyata kota kumuh ini kan dianggap tidak mewakili citra Jepang. Akhirnya kota ini dihapus dari peta gitu ya. Jadi cara Jepang untuk menutupi kelemahan dia itu dengan menghapuskan kota Kamagasaki dari peta dan juga tidak boleh dibicarakan di berita nasional. Jadi Jepang dengan apa ya keinginan dia untuk selalu sempurna ternyata menghapuskan kota ini dari peta dan tidak boleh menghadirkannya di berita nasional itu kan menjadi sesuatu yang menarik ya. Jadi sebetulnya kita bisa memadukan ya cerita-cerita yang kita miliki dengan kisah-kisah unik yang kita temukan di berita ataupun di YouTube ya. Kalau kalian senang nonton YouTube juga sebetulnya nggak apa-apa ya. Jadi seperti salah satu penulis yang sekarang sudah meninggal, Budi Dharma itu dia suka sekali nonton YouTube. Dan yang dia tonton bukan sesuatu yang apa ya kesannya elit gitu ya, tapi seperti Atta Halilintar ya, karena dari situ dia jadi terinspirasi untuk menuliskan cerita. Oke, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, saya pikir kita udah sejenak dengan ini ya game ya. Oke, ice breaking ya. Oke, saya Baik, persilakan. kepada pemandu ice breaking, dipersilakan. Oke, lalu bagaimana sih cara kita mengubah kesedihan menjadi cerita ya? Ya, bagaimanapun kalau kita mau membuat mau menggunakan suatu medium, apakah itu cerpen atau puisi atau novel, kita tentu selalu harus belajar eh, bentuk tersebut ya atau format tersebut. Nah, misalnya kalau kita pengen belajar untuk memasak spaghetti misalnya, kita kan harus buka YouTube, kita lihat step by step-nya bagaimana bagaimana membuat spaghetti tersebut. Jadi hal yang sama juga berlaku dengan cerpen, puisi, dan novel ya. Kita memang harus banyak baca contoh-contohnya ya, yang ada di koran, yang ada di website. Bagaimana sih sebuah cerpen yang baik? Ya, kita harus banyak baca contohnya biar kita tahu bagaimana cara membuka cerita, bagaimana cara melanjutkan cerita, kemudian bagaimana mengakhiri cerita. Nah, film juga bisa menjadi contoh format yang bagus ya, karena sebuah film itu kan cukup mirip dengan sebuah cerpen ya, karena film itu kan ada scene pembuka, kemudian ada bagian konflik ya, bagian race meningkat ke arah konflik, kemudian bagaimana bagian ending ya. Selain membaca untuk kita belajar formatnya, membaca dan menonton fiksi juga sebetulnya membantu kita membawa kita ke dunia lain yang bukan dunia ini ya. Kita menemukan sebuah dunia baru yang bisa menjadi tempat kita untuk berdiam ketika dunia ini tidak baik-baik saja gitu ya. Jadi kita sebetulnya punya dunia lain yang bisa kita ciptakan sendiri, yang gratis, yang hanya kita sendiri yang tahu. Itu dunia fiksi. Untuk yang sering nonton film, di waktu kecil saya sering banget nonton film Doraemon waktu kecil di RCTI, itu ada pintu ajaibnya. Jadi sebetulnya dunia fiksi itu seperti kita memiliki pintu ajaib. Kita bisa pindah dari dunia nyata ke dunia fiksi. Kita bisa berdiam di dunia fiksi yang kita ciptakan sendiri. Jadi dunia fiksi memberikan kita sebuah pintu ajaib yang setiap saat bisa kita buka dan kita bisa memasuki dunia fiksi tersebut. Nah, di dunia fiksi itu kita juga bisa menciptakan sebuah kota atau sebuah pulau yang baru yang tidak pernah ada di dunia nyata. Bagaimana J.K. Rowling menciptakan dunia dari para penyihir sebuah kota, dari para penyihir, itulah
bagaimana dia menciptakan sebuah dunia yang tidak pernah ada di dunia nyata dan tidak ada yang bisa membatasi imajinasi. Imajinasi itu sifatnya tidak terhingga dan tidak bisa dibatasi dan gratis dan bisa kita akses kapan saja. Yang kita perlukan adalah kita memiliki skill ya, kita memiliki skill kemampuan untuk menggunakannya ya. Oke. Nah, untuk mengubah sebuah cerita yang tadinya hanya seperti curhat ya, kalau di buku harian curhat juga menulis kan sebetulnya, tapi menjadi sebuah cerita yang bisa dinikmati pembaca, kita perlu menambahkan detail di dalamnya ya. Detail dari karakter kita tersebut. Detail yang isinya backstory dari karakter yang kita ciptakan. Tidak harus benar ya. Tidak harus benar misalnya The Flash karena dia disambar petir, kemudian dia memiliki kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Tidak harus benar, tapi kita harus membuatnya meyakinkan. Kita harus menciptakan backstory yang meyakinkan dari karakter kita sehingga bisa diterima oleh pembaca. Pembaca akan tahu ya kalau kita tidak memberikan detail yang cukup karena cerita kita menjadi tidak meyakinkan. Jadi ketika kita menciptakan sebuah karakter ya, sebuah karakter yang tertentu dengan identitas tertentu, apakah dia mungkin seorang petani atau seorang dokter atau seorang anak SMA, dan kita saat ini bukan anak SMA ya, kita lakukan riset ya, kita lakukan wawancara dengan seorang anak SMA, bagaimana kehidupan dia, apakah di sekolah ada bullying atau tidak, seperti itu ya. Jadi kita bisa melakukan riset, kita bisa memberikan detail pada karakter kita agar karakter kita menjadi meyakinkan. Jadi kalau kita mau menuliskan karakter kita, kita harus meyakinkan diri tahu betul siapa karakter kita. Jadi kita harus melakukan riset terhadap identitasnya. Dia siapa? Kalau dia seorang petani, ya kita harus lakukan riset bagaimana rutinitas orang petani. Apa yang dilakukan petani di pagi hari, apa yang dilakukan di siang hari, tanaman apa yang dia tanam, dan bagaimana cara menanamnya. Jadi harus detail banget ya. Kalau kita nggak yakin, kalau apa yang kita sampaikan terlalu umum, itu juga akan terlihat ya bagi pembaca. Ini cerita ini nggak meyakinkan. Misalnya ada satu cerpen waktu itu ya, di salah satu cerpen pilihan Kompas, dia menceritakan kehidupan masyarakat di lingkungan kumuh di Jakarta, dan itu sangat meyakinkan, seolah-olah memang dia yang ada di situ. Dia bisa menggambarkan secara detail rutinitas orang yang ada di sana, dan memang seperti dialah yang melaporkan langsung peristiwa itu. Pada intinya juga ketika kita menulis cerpen, itu yang kita lakukan. Ya, seperti ya salah satu caranya untuk memberikan detail pada cerita adalah membaca, menonton YouTube, datang ke setting yang sedang digarap. Misalnya kalau kita menggarap setting salah satu kota di Bandung misalnya, kita bisa datang langsung ke Bandung. Nah, ini juga bisa menjadi alasan kita untuk jalan-jalan ya. Kita mau riset nih setting yang mau kita buat gitu. Atau wawancara dengan pihak-pihak yang dianggap narasumber. Kalau kita mau bikin novel tentang seorang dokter, kita mungkin bisa mewawancarai teman kita yang seorang dokter ya, mengenai obat-obat yang dia pakai dan bagaimana dia harus menangani pasien yang baru datang dan seterusnya. Atau membaca literatur sejarah sesuai dengan topik ya. Kalau misalnya kita ingin setting dari cerpen kita ada di masa lalu di mana kita belum lahir, ya kita harus baca literatur sejarah berkaitan dengan masa itu. Selain itu, sebuah cerita juga bisa menjadi pengungkap fakta yang tidak bisa disampaikan melalui non-fiksi. Seperti pada novel Pulang ini, di mana Lela Eskudori mengungkapkan peristiwa 65 melalui novel ini. Tentu saja dalam prosesnya, Lela Eskudori juga menambahkan romans dan lain-lain, tapi dia memang melakukan wawancara dengan tahanan politik 65 ya selama 6 tahun untuk menuliskan novel ini. Atau novel ini tentang peristiwa penculikan aktivis 1998. Jadi dia bisa menceritakan ya
menceritakan peristiwa 98 yang orang belum tahu, dia mewawancari langsung korbannya, sehingga dia bisa menggambarkan dengan sangat detail peristiwa tersebut. Jadi kalau kakak semua atau bapak dan ibu memiliki sebuah cerita yang ingin diungkapkan dan tidak bisa diungkapkan melalui berita atau tulisan non-fiksi, nah ini fiksi bisa menjadi alat untuk kalian menyampaikan sebuah fakta gitu ya. Oke. Detail kamu menjadi tokohmu dan hidup di dalam dunianya. Jadi ketika kita memiliki detail, kita seperti menjelma menjadi tokoh kita sendiri. Kalau kita menceritakan seorang dokter, kita menjadi seorang dokter yang harus tahu betul apa yang harus dilakukan. Pelajari setting ceritamu sedetail mungkin dan kamu menjelma menjadi tokoh. Mau bercerita tentang kan kamu tahu apa ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, kita akan lanjutkan dengan sesuatu yang mudah-mudahan bisa membantu kita ya. Jadi beberapa hari yang lalu saya kebetulan sempat membaca ya berita dari seorang artis yang namanya Marshanda. Jadi Marshanda ini kebetulan sembuh dari kanker payudara dengan salah satu caranya dengan mendengarkan kalimat afirmasi positif yang dia dengarkan berulang-ulang. Misalnya kalimat, "Aku akan sembuh. Tuhan menyayangi aku," dan seterusnya. Nah, pada latihan kali ini saya akan mengajak semua peserta untuk mengirimkan email untuk dirinya sendiri ya. Silahkan bersiap-siap mengirimkan email untuk dirinya sendiri, jangan ke orang lain ya, karena ini akan menyampaikan rahasia tentang dirimu ya. Jadi tolong kirimkan email ke dirinya sendiri. Nah, judulnya Dear Me atau Dear namamu. Ya, tuliskan, silahkan sambil tuliskan Dear namamu. Misalnya saya kan namanya Komang ya, Dear Komang. Ya, bisa juga melalui WhatsApp ya. Kemudian tanyakan kabarmu. Nah, apa kabarmu dengan nama masing-masing ya. Kemudian apakah kamu baik-baik saja? Tanyakan kabarmu, apakah kamu baik saja? Kemudian ucapkan terima kasih terhadap dirimu sendiri. Kamu sudah melalui hal yang berat. Misalnya sekarang umurnya berapa, dari selama berapa? 30 tahun misalnya, atau selama 20 tahun. Nah, kamu sudah melalui hal-hal berat selama 20 tahun, tapi kamu bertahan. Kamu sudah kuat, kamu sudah mampu bertahan. Nah, silakan sampaikan hal-hal baik yang sudah kamu lakukan. Silakan tuliskan melalui email tersebut apa hal-hal baik yang sudah kamu lakukan. Kemudian kamu ceritakan masalah-masalah yang kamu hadapi, kesulitan-kesulitan yang kamu hadapi saat ini. Silakan diceritakan dan orang lain tidak perlu tahu ya. Silakan kamu berdialog dengan dirimu sendiri. Oke, silahkan dikirimkan dulu emailnya dan nanti tolong mungkin merespon ya, bercerita apa yang dirasakan setelah mengirimkan email tersebut. Mungkin saya kasih waktu 5-10 menit mungkin ya, 5-10 menit. Bagaimana perasaannya kakak-kakak, bapak dan ibu semua setelah menulis surat untuk dirinya sendiri? Apakah sudah melakukan hal yang pernah melakukan hal yang sama sebelumnya? Tidak dalam bentuk tulisan mungkin ya Bu, tapi dalam perkataan. Silakan kalau ada yang mau share, barangkali apa yang dirasakan. Sebetulnya ingin share Bu, tapi Nggak apa-apa Bu Nita. Nggak apa-apa, ini kan peserta, kita semua peserta. hanya nggak bisa ngeluarin. Sulit ya. Mungkin yang lain dulu aja.
Nggak apa-apa. Kalau kita semua bisa nangis, berarti kita baik-baik aja ya. Makasih ya semuanya. Kalau kita nggak benar-benar kirim surat untuk diri kita sendiri, mungkin nggak berasa banget ya. Tadi saya juga kirim, karena biar saya juga merasakan menjadi bagian dari kegiatan ini, gitu ya. Jadi mungkin kalau kita lagi terpuruk, itu nggak apa-apa kita kirim surat untuk diri kita sendiri. Nah, mungkin kalau bagi orang lain sesuatu yang menurut kita sulit, mungkin bagi orang lain mudah ya. Misalnya eh, kita tahu apa yang kita hadapi itu berat, tapi bagi orang lain mungkin mudah, tapi bagi kita itu berat. Nah, nggak apa-apa, memang nggak sama ya cara kita deal sama sesuatu. Oke, ini bisa jadi salah satu hal yang kita lakukan ya untuk membantu kita merasa lebih baik ya. Ini juga bagian dari menulis kan. Kita tuliskan surat untuk diri kita sendiri. Hanya kepada kita ya, kita bisa jujur eh, mengenai apa yang kita rasakan. Tidak ada yang kita tutupi, tidak ada yang kita rahasiakan, dan kita sendiri yang bisa mengerti kesulitan-kesulitan kita. Orang lain mungkin nggak bisa mengerti. Oke, kita lanjutkan ya. Sebetulnya habis ini ice breaking dulu nih sebelum kita ke hal masih banyak ya ini ya, nggak apa-apa ya. Atau mau ya ice breakingnya sebentar aja mungkin ya, karena ini hampir jam 12 ya. Ice Nggak breakingnya apa-apa boleh. Kak, di Ya, kalau mau rutin atau mau ice breaking. atau gini ya, gini aja. Saya lanjutkan dulu, nanti terakhir baru ice breaking sambil menunggu pertanyaan ya. Iya, Bu, lanjut Bagaimana? aja. Ya, oke ya. Saya lanjutkan dulu. Jadi ini saya langsung ke hal yang teknis ya, menuju output kita. Ini sebetulnya bukan sesuatu yang baru sebetulnya ya, Eh, sesuatu yang teknis, tapi mungkin bagi sebagian orang ini sesuatu yang baru ya. Bagaimana struktur sebuah cerpen dan bagaimana menuliskan sebuah cerpen. Jadi kita nanti rencananya akan membuat kumpulan cerita bersama ya. Outputnya ada kumpulan cerita bersama. Mudah-mudahan semua peserta di sini bisa ikut serta di dalamnya. Kita akan beri waktu sekitar 2 minggu untuk menuliskan cerita tersebut ya. Jadi kalau kita menulis cerpen itu, kalimat pertama itu menjadi sangat penting ya. Kalimat pertama itu tidak ubahnya adalah scene pertama dari sebuah film ya. Jadi kita harus membuat kalimat pertama yang memancing rasa ingin tahu, yang mengandung ledakan seperti menjatuhkan sebuah misteri besar yang memaksa pembaca untuk membaca kelanjutan cerita. Jadi dalam sebuah cerpen itu kalimat pertama menjadi sangat penting ya. Selain itu, karena kita sedang bercerita kepada orang lain, kita harus sadar betul bahwa kita tidak sedang berbicara pada diri kita sendiri. Jadi kita sebetulnya ketika kita menulis cerpen, sebetulnya kita sedang memanggil teman kita. Hei, kamu sini dong. Aku punya cerita yang menarik. Kamu mau dengerin nggak? Ternyata gedung ini dulu dihuni oleh orang Belanda. Kayak seperti itu ya. Yang namanya kalimat pertama itu seperti itu sebetulnya. Jadi kita memberi sebuah informasi penting kepada orang yang sedang kita dongengkan agar dia mau mendengarkan cerita kita selanjutnya ya. Gitu. Ya, jadi ya seperti di film ya seperti scene pertama, misalnya film Titanic itu scene pertamanya apa gitu ya. Atau film Castaway itu scene pertamanya apa. Sebetulnya tidak ada aturan yang pasti ya di dalam menulis sebuah cerita. Di dalam menulis sebuah kalimat pertama tidak ada aturan yang pasti ya. Sebenarnya boleh apa saja, tapi eh, usahakan bahwa itu kuat. Misalnya seperti ini, setiap kali sebuah peran dimasukinya, laki-laki tahu ada jiwa baru yang tumbuh, ada jiwa baru yang mempesona. Kadang-kadang kita tumbuh besar dengan keinginan yang paling ganjil. Berjanji pada diriku sendiri untuk tidak lagi memakai
baju bekas ya. Ini kalimat pertamanya. Kalimat pertama sebenarnya tidak ada aturan pasti. Yang penting kalimat itu sangat kuat ya, bisa menjadi batu pijak ketika kita menuliskan sebuah cerita. Tahap selanjutnya adalah kita melanjutkan cerita. Jangan terburu-buru dalam melanjutkan cerita. Jangan terlalu pengen cepat selesai ya. Jadi kalau kita sedang berdongeng kepada orang kan kita harus memperhatikan orang yang mendengarkan dongeng kita ya. Jangan sampai kita meloncat-loncat terlalu cepat ya. Misalnya, oh ternyata gedung ini dulu dihuni oleh Belanda, orang Belanda. Ternyata orang Belanda itu memiliki 4 orang anak, gitu ya. 4 orang anaknya terdiri dari 2 laki-laki dan 3 perempuan, dan seterusnya. Jadi kita harus menuntun pembaca kita untuk bisa mengikuti jalan cerita yang sedang kita sedang kita tuliskan ya. Kita juga tidak perlu menjejali cerita kita dengan kalimat-kalimat yang puitis terus-menerus. Hanya gunakan ketika perlu ya, untuk menggambarkan situasi tertentu. Karena makin rumit cerita kita, makin sulit pembaca untuk paham. Kan pembaca kita kan berasal dari orang yang beragam ya. Kalau kita terlalu banyak menggunakan istilah teknis di dalam di dalam cerita kita, mungkin ada pembaca yang tidak paham ya. Mungkin contohnya seperti ini. Tadi kan ini ya, kalimat pertamanya adalah kadang-kadang kita tumbuh besar dengan keinginan yang paling ganjil, gitu ya. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak lagi memakai baju bekas. Kamu mungkin menganggapku berlebihan, seandainya kamu tahu sampai SMA ibuku tidak pernah membelikan aku baju baru. Ibuku seorang pembantu. Ia sering mendapatkan limpahan baju bekas dari majikannya dan sialnya anak majikanku seumuran denganku. Jadi aku seperti sudah ditakdirkan menerima Jadi ya ini sebenarnya cerpen yang sangat sederhana dan temanya juga sangat umum ya. Dan bisa dibuat oleh siapa saja. Ini bukan merupakan contoh cerpen yang paling bagus ya, tapi ini merupakan sebuah cerpen yang sederhana dan bisa dibuat oleh siapa saja. Wajah ibu selalu berbinar-binar setiap ia mendapat limpahan baju bekas dari majikannya. Ibu senang bisa menghemat uang untuk membelikan baju-bajuku, apalagi baju-baju bekas itu masih sangat bagus, berbahan halus dan pasti berharga mahal. Kalau membeli baju sendiri, ibu mungkin terpaksa membelikan aku baju berbahan kasar yang tidak nyaman dipakai. Mungkin karena itu ibu senang sekali bila majikannya memberikan tas kresek hitam. Dia langsung tahu apa isinya. Sebaliknya setiap kali ibu pulang dengan membawa tas kresek hitam, aku melengos dengan hati perih. Aku tidak menginginkan baju-baju bekas itu. Aku menginginkan baju baru, walaupun bahannya kasar, walaupun membuat badanku gatal-gatal memakainya. Aku menginginkan baju yang masih terbungkus plastik, yang harus aku copot mereknya bila ingin memakainya. Aku ingin baju yang dibeli khusus untukku. Namun aku tidak sampai hati mengecewakan ibu yang menyodorkan tas kresek hitam itu dengan mata berkilau-kilau. Kurang lebih seperti itu ya. Bagaimana kalian melanjutkan ceritanya? Misalnya kalimat pertamanya ini. Apa yang dapat terjadi dalam 10 tahun hidup seseorang? Bisa jadi bukan apa-apa. Setiap pulang kampung ke Karangasem, aku melihat orang-orang melakukan hal yang sama. Perempuan tua penjual pindang itu masih setia menyundi sayur mayur, tahu, pindang, bawang merah, bawang putih yang menjadi barang dagangannya. Mas penjual dawet itu masih menjual dawet dengan warna dan rasa yang sama persis, bahkan dengan wajah yang sama, seolah tidak pernah menua. 10 tahun bisa menjadi sangat berarti atau tidak sama sekali. Kecuali Ketetrapti, perempuan itu berhasil melintasi busur menuju titik 180 derajat untuk menjadi dirinya yang sekarang. Tidak pernah kubayangkan Ketetrapti yang sering berbicara dengan terbata-bata, memandang dengan senyum malu sekarang tinggal di rumah gedongan, tempat para artis atau pejabat tinggi biasanya menetap. Jadi kita dari kalimat pertama berusaha untuk menuntun pembaca untuk mengikuti dongeng yang sedang kita ceritakan. Nah, untuk membuat cerpen itu menarik, kita gunakan metafora ya. Misalnya yang apa tadi? Melintasi busur menuju titik 180 derajat, gitu ya. Atau dengan mata yang berkilau-kilau. Gitu.
Jadi kita gunakan metafora yang kalau mungkin kita harus buat sendiri ya, jangan yang klise, yang sudah sering digunakan orang. Misalnya, aku mencintaimu sejak ledakan pertama di alam semesta. Misalnya seperti itu, kita buat sendiri metaforanya. Misalnya kita juga bisa membuat metafora, misalnya kita menggambarkan suasana perasaan yang kacau balau. Cairan-cairan di tubuhku bergerak ke arah yang berlawanan yang saling bertabrakan satu dengan yang lainnya, dan seterusnya. Atau di Aroma Karsa misalnya si Dewi Lestari menggunakan metafora yang setiap ada satu karakter yang masuk dia akan mengeluarkan aroma tertentu gitu ya. Kedua pria yang bersama jati tidak mengeluarkan aroma khas manusia pada umumnya. Bau mereka saru dengan tanaman hidup. Wangi pinang muda menguar dari pria yang rambutnya bergelung, yang rambutnya tidak terurai mengeluarkan wangi asam jawa. Jadi ini memang bagus sekali ya metaforanya. Jadi si Dewi Lestari ini harus melakukan riset tentang aroma berbagai jenis tanaman, dan setiap ada karakter yang masuk, dia akan punya aroma atau ciri khas tertentu. Ini salah satu yang bisa banget ditiru ya, karena ini memang nggak mudah ya. Nah, bagaimana kita bisa membuat metafora-metafora itu ya, kita banyak baca buku-buku puisi salah satunya ya, karena biasanya puisi itu banyak mengandung kalimat-kalimat atau kata-kata puitis ya, yang menarik ya untuk kita gunakan kembali. Bukan di copy paste ya, tapi untuk kita masukkan ke dalam kepala kita untuk menjadi asupan ya di kepala kita. Nah, jadi nanti sebentar. Wait. Ya, jadi kita untuk menuliskan cerpen itu carilah satu momen emosional dalam hidup kita. Mungkin untuk yang ibu-ibu kelahiran bayinya, atau mungkin kematian orang yang dikenal, patah hati, atau hari raya. Kalau selama COVID mungkin waktu itu kita pernah tidak bisa pulang, atau momen yang biasa saja, menunggu bis atau menunggu sahabat, menemani ibu jualan. Ya, menemani ibu jualan misalnya banyak orang-orang yang mungkin lewat di situ ya. Atau menunggu ayah kandung yang belum pernah ketemu dan seterusnya. Jadi carilah momen yang paling emosional dalam diri kalian untuk menuliskan cerpen itu. Dan di sana kalian bisa buka laptopnya dan jadikan itu sebagai titik tolak ya. Setelah menemukan momen paling dahsyat atau paling menguras emosi, tulis kalimat pertama yang seperti tadi ya, yang menyengat dan memancing rasa ingin tahu pembaca. Tulis dengan sabar, tanpa terburu-buru. Panjang cerpen 2 halaman atau 2,5 halaman, atau nanti saya tulis 5.000 karakter ya. 5.000 karakter. Tuliskan dahulu, walaupun belum memuaskan atau belum bagus, kemudian bisa dibaca lagi, diedit sehingga menjadi cerita yang dapat dinikmati pembaca. Buatlah seperti diari, namun diari yang hendak dibacakan kepada orang lain. Bayangkan orang lain juga dapat memahami diari tersebut. Oke, ada pertanyaan di sini berkait dengan cerpennya, atau nanti di akhir ya pertanyaannya. Oh ya, ini ada. Oke. Nah, untuk sebelum saya akhiri, dari hasil kita tadi menulis surat kepada diri sendiri itu adalah kita harus menemani diri kita sendiri, jangan biarkan dia sendiri, gitu ya. Jangan menyerah pada diri kita sendiri ya. Jangan menyerah ya. Seluruh dunia boleh menyerah terhadap kita, tapi kita harus menemani diri kita sendiri. Jangan meninggalkan diri kita sendiri. Diri kita akan berfungsi kalau kita menemaninya, kalau kita masih menaruh kepercayaan kepadanya. Jadi kita adalah teman terpenting untuk diri kita sendiri. Nah, ini kebetulan tadi saya belum coba yang ini ya. Kita coba aja ya. Kalau nggak bisa terputar ya mungkin dilewatkan aja ya. Tolong kasih tahu apakah suaranya muncul atau tidak ya. I would say this. First of all, just to wake up. Apakah suaranya muncul? Muncul, Bu.
Muncul ya? Oke. Iya. Suaranya terdengar? Videonya terdengar? Videonya terlihat? Terlihat. Every morning is a miracle. Even if you didn't do anything all day, you're still floating around on a rock in space, in the universe. It's amazing. You're already amazing just for being here. Secondly, sometimes the universe has a strange way of teaching you things and taking you on these journeys. And sometimes when you think your dream has been broken, a better one comes along, or something happens that you weren't expecting. And the key thing for me, and maybe for us, is to never give up. Never give up until you take your last breath. Because life can bring some challenging stuff, but it can also bring amazing things. I have faith in that. Sometimes in our life when things have gone wrong or this has happened, being very depressed, everything seems terrible. Looking back, from now it seems like, oh, that was a blessing. Ya, itu kebetulan saya ketemu videonya di TikTok dan saya suka banget ya. Jadi kita terbangun di pagi hari aja sebuah keajaiban. Jadi kalau kita sering merasa saya kok belum melakukan ini, saya kok gagal di sini, saya belum berhasil di sini, nggak apa-apa. Dengan kita bertahan aja, semuanya akan baik-baik saja ya. Semuanya akan baik-baik saja. Akan ada sesuatu yang mungkin lebih baik lagi yang kita temui di masa depan. I would say. Jadi salah satu cara kita untuk bertahan adalah kita terus bergerak, terus melakukan sesuatu. Ketika karena saya sering nonton badminton, ketika kalah kita harus bertanding lagi. Hari ini kalah, besok bertanding lagi. Hari ini gagal, besok kita coba lagi, kita coba lagi, kita coba temukan cara lain. Tetap bergerak, tetap bermain, tetap menulis, tetap berjalan. Intinya bergerak adalah hal yang membuat kita bertahan gitu ya. Dan sebagai kalimat penutup ya, memang baik kalau kita baik kepada orang lain, tapi baiklah kepada dirimu sendiri. Jadi, baiknya kepada orang, tapi lebih penting lagi kamu baik terhadap dirimu sendiri. Terima kasih. Jadi ketika mungkin kalau kita mereveal atau memunculkan karakter dari orang yang nyata di dunia yang terdekat kita, misalnya ayah, ibu, saudara, dengan identitas yang jelas, ya memang tidak mungkin ya, itu hanya mungkin bisa kita tuliskan untuk diri kita sendiri ya, seperti yang menulis surat tadi kita bisa tuliskan di situ, keluh kesahnya di sana ya. Tapi kalau kita transformasikan menjadi cerita fiksi, nah, ketika kita menulis fiksi, ketika kita menjadi tokoh aku, dia bukan lagi adalah diri kita. Dia adalah orang lain. Dan kita selalu memiliki chance ya untuk memix ya, mencampur karakter-karakter yang ada. Kita bisa mencampurkan karakter diri sendiri dengan orang-orang yang kita kenal atau orang-orang yang kita temui misalnya di TV gitu ya, kita ketemu suatu karakter dan karakter itu menarik, kita gunakan itu, kita gunakan gabungan dari berbagai karakter yang kita temui dan jadilah sebuah karakter baru. Jadi tidak pernah sebetulnya sebuah fiksi itu adalah refleksi dari si penulisnya sendiri, bahkan ketika si penulisnya menggunakan kata aku ya. Kata aku sendiri itu bukanlah si penulis tapi sebuah karakter. Jadi kita tidak sedang menceritakan pengalaman kita sendiri, tapi kita sedang menciptakan kisah si karakter. Dan aku itu bukan adalah diri kita sendiri. Misalnya seperti tadi ya, cerpen baju bekas ya tadi ya. Coba kita balik lagi sedikit. Cerpen baju bekas tadi ya. Di sini memang kita menggunakan kata aku, ya kan? Tapi aku ini bukan saya, si penulisnya. Aku ini adalah orang lain. Jadi karakter itu bukanlah diri si penulis, tapi sebuah karakter. Dan ketika kita menciptakan sebuah karakter, kita bisa memasukkan sifat-sifat atau karakter-karakter orang yang kita kenal di dunia
nyata ya. Bahkan kalau kita lihat di film Harry Potter itu ya, Harry Potter itu kan itu tentang dunia sihir ya, yang nggak ada di dunia nyata. Tapi sebetulnya karakter-karakter yang muncul di sana ya, Harry Potternya sendiri, teman-temannya, itu juga sebetulnya diambil oleh si penulisnya dari orang-orang yang ada di dunia nyata. Jadi dia memindahkannya menjadi sebuah karya fiksi yang tidak bisa ditemui di dunia nyata. Jadi ya memang untuk bisa melakukan ini kita memerlukan sebuah teknik ya, sesuatu teknik di mana kita bisa pelajari dengan cara sering atau banyak membaca cerpen. Sebetulnya di situ aja sih yang kita bisa gunakan. Kalau kita sering baca cerpen, kita otomatis tahu gimana sih cara menuliskan sebuah kisah gitu ya. Dengan banyak baca, kita jadi tahu dan kita jadi terbiasa gitu sih. Awalnya mungkin terasa sulit, tapi lama-lama kita akan jadi terbiasa. Bahkan kita seperti selalu dalam sebuah scene ya. Kita lagi ngapain ya, misalnya seperti tadi yang saya bilang tadi ya. Kita lagi makan pop mie aja itu bisa jadi, saya lupa tadi di mana. Kita makan pop mie aja itu jadi sebuah scene dalam cerpen kita gitu ya. Kita tuh lagi makan pop mie nih kok, saya lagi stres nih, pop mie-nya kok bisa nggak habis-habis. Ini bisa jadi scene ya. Kita bisa jadikan kita bayangkan sudut pandang si penulis bagaimana dia menganggap pop mie-nya itu berubah menjadi karet. Itu kan metafora kan. Nah, ini bisa aja nih kalau kita masukkan ke dunia penyihir, bisa jadi sebetulnya memang ada seseorang yang menyihir mie-nya ini menjadi karet gitu ya. Jadi benar-benar jadi karet ya. Kita nggak bisa memakannya, ketika dikunyah dia jadi keras gitu ya, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu sih cara kita untuk mengubahnya menjadi sebuah cerita ya. Dan itu memang memerlukan latihan ya. Latihan yang bisa kita lakukan dengan banyak baca ya, banyak baca contoh-contoh. Oke, ini sekalian yang tadi ya, yang bertanya mengenai ini ya. Sekalian saya untuk output nanti kita menulis cerita pendek sepanjang 5.000 karakter with space ya, dengan spasi ya berarti ya. Perdalam karakter melalui riset, akhiri cerita melalui scene yang dikenang pembaca. Jadi deadline-nya adalah 1 November 2023. Nanti akan saya screenshot ini untuk saya bagikan di WhatsApp lagi ya.